Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Sebagai orang Indonesia, kita nggak mungkin nggak kenal dengan dua mobil ini. Mobil yang sama-sama bisa muat banyak, konsumsi BBM irit, dan memiliki harga yang cenderung terjangkau. Tapi kenapa ya, salah satu dari mobil ini lebih laku daripada yang lain? Apakah karena yang satu tidak lebih baik dari yang satu? Atau yang satu ini menang merek dibanding yang satu lagi? Oleh karena itu, kita hari ini akan mencari mobil mana yang lebih baik di antara keduanya. So, buat kalian yang cari mobil keluarga, tonton video ini sampai habis. Oke, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik like, komen, dan subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasi agar kami juga bisa semakin semangat untuk menyajikan konten menarik dan edukatif lainnya yang hanya ada di Formula Motor TV. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai dari Avanza. Oke, mobil pertama yang kita tes hari ini adalah Avanza. Sekarang kita mau cek radius putarnya dulu. Sebenarnya ini mobil sejuta umat ya, jadi gue rasa sebenarnya kalian juga udah pada tahu. Tapi karena kita harus bikin perbandingan, jadi mari kita bikin perbandingan. Merah-merah nih. Plat putih udah di mana-mana ya. Jadi buat yang belum tahu, mobil itu sekarang platnya ganti putih. Kalau kalian baru balik nama atau apa, itu platnya sekarang udah bukan hitam tapi putih dominannya. Mungkin agak lebih mudah ya. Oh ya, nah by the way itu tadi udah kita coba radius putarnya bagus ya. Tadi gua ambil agak mepet tapi putar balik di jalan ini nggak perlu mundur-mundur sama sekali. Jadi memang sangat mudah dibawa mobil ini di berbagai medan. Nah, berikutnya kita bahas ergonomis dari mobil ini. Posisi duduk ini sebenarnya cukup standar dan malah masih bisa dibilang nyaman ya. Kalau nggak nyaman kan mobil ini juga nggak laku. Posisi duduknya ya kita nggak rendah tapi nggak tinggi, standar namanya mobil MPV. Posisi duduk bisa diatur, ini senderannya dan maju mundurnya. Tapi posisi tingginya nggak bisa diatur. Tapi sebenarnya nggak ada masalah ya, karena mobil ini kayak cocok banget sama orang Indonesia. Jadi berbagai postur itu cocok aja pasti duduk di Avanza. Nggak perlu pusing-pusing banget gimana. Nah, terus juga tombol-tombol di sini semuanya masih knob-knob dan tombol-tombol fisik ya, belum ada yang digital. Jadi mempermudah kita juga saat kita sedang menyetir. Nah, ini setirnya cuma bisa tilt aja ya, belum bisa teleskopik. Ya maklum, ini ya belum zamannya. Mungkin Avanza baru sekarang kan udah pada bisa karena persaingan juga ya. Pesaing-pesaing sudah mulai makin memperbaik fitur, tapi zamannya kan memang dia rajanya ya. Jadi fiturnya dia belum sampai ke situ, setirnya baru bisa tilt aja. Tapi lagi-lagi seperti yang gue bilang, nggak perlu dikhawatirkan karena posisi berkendara pasti ketemu kok. Oke, untuk visibilitas mobil ini kita tes langsung aja masuk ke bundaran perempatan. Wih, lagi rame nih jalanan. Wah, nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Kalau visibilitas itu yang penting sih posisi duduk kita juga penting. Kalau Avanza itu nggak terlalu rendah, terus pilar A-nya di sini juga nggak terlalu mengganggu. Ke belakang pandangannya nggak ada masalah, ke samping jendelanya luas. Jadi memang secara visibilitas mobil ini nggak ada masalah sama sekali ya. Jadi buat kalian yang bawa mobil nantinya, secara visibilitas kalian nggak bakal terganggu, tenang aja. Tapi bagaimana nanti tentang Suzuki R3 kita lihat nanti. Oke, sekarang lanjut kita tes suspensi. Seperti biasa kita ketemu dengan speed bump langganan kita, dimana kita menguji-uji semua mobil formula. Kita coba agak kencang aja ya. Kita tes di kecepatan 50. Nah, ini dia. Besar ya, jadi kita mungkin harus lebih pelan. Lebih pelan di 40. Ya kurang lebih masih sama sih sebenarnya sih. Rasanya agak kasar ya. Lebih pelan. Oh iya, berarti harus pelan ya supaya lebih enak. Kalau kenceng dihajar itu suspensinya agak kurang nyaman menurut gua, dan itu bisa jadi akar permasalahan kenapa banyak
mobil orang yang kaki-kakinya itu cepat rusak. Itu dia. Oke, sekarang kita mau coba suspensi salah. Kita mau coba handling dari mobil ini. Tadi kita udah coba suspensinya, sekarang kita mau tahu handling mobil ini gimana sih karakteristiknya. Nanti kita jalanan sudah kosong, sekarang saatnya kita coba. Oke, let's go. Oke, yang gue rasakan ini pengendaliannya sebenarnya cukup enak ya buat bermanuver gitu ya, dan minim body roll juga untuk sekelas MPV ya. Body rollnya nggak terlalu terasa walaupun badan kita emang keguncang, tapi cukup bagus untuk mengingat MPV ini ada cukup tinggi ya ground clearance-nya ya. Itu cukup oke sih sejauh ini untuk handlingnya sendiri ya. Nah, itu tadi kita baru saya lewatin speed bump menjadi penumpang di sini, dan kita akan lewatin lagi. Sama kesimpulan gue ya, masih kurang nyaman. Bahkan tadi bannya agak sedikit slip tadi. Memang nggak bisa kenceng-kenceng kalau pakai Avanza ini lewat speed bump. Dan untuk disclaimer nih, speed bumpnya memang gue rasa sih nggak masuk standar ya, karena kasar banget. Jadi kalau kita tes di sini, kalau mobilnya nyaman kita lihat sini, liatin speed bump lain pasti nyaman. Karena di sini yang paling nggak nyaman speed bumpnya itu loh. Jadi ya masih sama kesimpulannya, di duduk di belakang ini masih terasa keras bantingannya, jadi kurang nyaman. Tapi tadi jadi manuvernya jadi enak ya sejujurnya ya, karena itu ya tadi ya, jadi kan suspensi agak keras. Sebenarnya di belakang sini gue ngebahas banyak karena ya secara tempat semuanya deh standar lah ya. Legroom bisa luas, headroom luas juga, jadi sebenarnya ya oke, duduk di sini nyaman selain suspensinya aja. Setelah ini kita akan bahas kekedapan kabin, tapi kita ke jalan raya dulu aja biar agak berisik. Oke, karena kita udah di jalan raya, sekarang kita pengen tahu kekedapan kabin Avanza pakai aplikasi biasa kita. Ya kurang lebih di 60 ya berarti ya, di kurang lebih di 60 desibel di dalam sini. Kita posisi di jalan raya, depan kita ada truk, kiri kita ada bis, kurang lebih segitu ya. Nah, gue nggak tahu ini angka ini apakah ini lebih unggul dari R3 nanti. Jadi lebih baik kita lanjut ke bagian selanjutnya. Toyota Avanza menggunakan mesin 1496 cc DOHC, di mana mesin ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 104 PS pada putaran 6000 rpm dan torsi maksimal hingga 136 Nm pada 4200 rpm. Tenaga ini disalurkan ke penggerak roda belakang. Oke, setelah kita muter-muter selama kurang lebih 30 menit, kita dapat angka konsumsi bahan bakar itu 12,1 km per liter di Toyota Avanza 1500 ini. Dan tentunya angka itu angka yang bagus ya. Dan memang mobil ini terkenal irit, padahal dia juga belum kenal tuh yang namanya irit-iritan atau CVT-CVT-an pada masa produksi mobil ini. 12,1 itu cukup irit. Nah, oke, sekarang sekian sudah kita bahas Toyota Avanza, kita coba rasa berkendaranya. Sekarang kita pengen pindah ke R3. Jadi kita pengen tahu sebenarnya Avanza ini yang terbaik bukan sih? Karena memang secara angka penjualan yang terbaik nih. Tapi apakah sebenarnya R3 lebih enak? Kita pindah ke R3. Oke, kita udah di dalam R3. Sekarang hal pertama kita uji adalah radius putarnya. Karena kita sudah tahu Avanza tadi, sekarang kita pengen tahu di R3 ini. Coba ya. Wah, ya elah ada motor. Nggak dapet ya? Dapet. Nggak dapet. Paksa. Nggak dapet ternyata. Jadi untuk radius putar kita udah tahu ya, masih lebih bagus Avanza dibanding R3, masih lebih jauh dia putarannya dapatannya. Oke, kita lanjut ke faktor berikutnya. Nah, lanjut kita bahas soal keergonomisan dari MPV besutan Suzuki yang satu ini. Untuk posisi duduk
ini terasa lebih rendah dibandingkan Avanza, nggak hanya ground clearance-nya kayak lebih rendah, jadi dia posisi duduknya juga berasa lebih rendah, mirip-mirip Swift sih sebenarnya, cuman dia agak lebih tinggi. Setir ini sama kayak Avanza, hanya bisa tilt aja, belum bisa teleskopik. Untuk tombol-tombol fisik dia lebih banyak dari Avanza, tapi tetap mudah digunakan karena dia head unitnya built-in ini ya, jadi terlihat lebih berkelas juga sih dibanding Avanza sebenarnya. AC juga masih knob standar biasa, dan ya secara overall sih nggak ada masalah, hanya memang berbeda sedikit aja sama Avanza, ini posisinya lebih rendah. Oke, kita masuk ke bundaran ini, perempatan, dan kita uji visibilitasnya lebih baik R3. Waduh, bahaya sekali, motor langsung motong aja. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Tadi ada gangguan sedikit, nggak ada masalah ya, tapi memang sudut pandang kita karena jadi lebih pendek, terus ini pilarnya agak lebih tebal dibandingkan Avanza, pilar A nya, tapi dia ada kacamata di sini buat ngelihat blind spot ke arah sana, jadi sih nggak terlalu masalah, kurang lebih sama sih, nggak ada masalah sih secara visibilitas. Mungkin gue rasa perbedaannya nanti akan kita temukan lagi di rasa berkendaranya, suspensi atau handlingnya, tapi kita cari tahu aja ya. Nah, ngomongin tentang suspensi, gimana rasa suspensi dari MPV dari Suzuki ini, yang diambil basisnya sebenarnya dari Suzuki Swift ya. Jadi ini Suzuki Swift yang diperpanjang terus dibuat jadi mobil keluarga. Nah, ini dia, kita coba di kecepatan 40. Oke, ini sih lebih enak dari Avanza ya, yang gue rasain ya, dia lebih empuk. Kalau Avanza berasa banget sih kerasnya, kalau ini berasa lebih empuk. Kita coba lebih kencang. Lebih enak sih dari Avanza. Buat suspensi gue pegang ini sih, lebih nyaman aja secara keseluruhan. Tapi buat handling gimana? Kita coba aja langsung. Oke, sekarang kita mau uji handling R3 ini dengan cara zigzag seperti biasa kita coba tadi Avanza Veloz. Kalau Avanza Veloz kan berasa lumayan enak ya, akibat dari suspensi juga yang tergolong keras gitu. Sekarang R3 ini kita cobain aja yuk. Oke, zigzag. Coba lagi ya. Wah, body roll sih lebih terasa ya daripada Avanza ya, dan kalau mau bermanuver juga memang lebih enak pakai Avanza ya. Jadi selain memang dia diambil dari basis Swift, dia juga lebih mirip kayak Swift sih bawaannya, cuman dia lebih muat banyak aja. Beda dikit, tapi secara keseluruhan karakternya mirip sama Swift. Jadi buat kalian yang udah pernah pakai Swift dan cocok banget, kalian pasti cocok pakai mobil ini. Beda sama Avanza yang ya dia berbeda rasa sama ini ya. Kalau ini sama Swift itu masih kurang lebih sama gitu. Kita sekarang udah duduk di belakang dan kita mau coba suspensinya. Nah, masih kurang lebih tuh masih sama duduk di depan, rasanya kurang lebih 11-12 lah. Ini kita coba lagi ya. Ya, kurang lebih sama, dan gue sih lebih memilih ini dibandingkan Avanza. Baik jadi supir ataupun penumpang. Tapi kalau jadi penumpangnya sih kan yang penting kita pikirin itu kenyamanan ya kalau duduk ya. Jadi mungkin ini buat gue sih lebih nyaman ya duduk di belakang sini karena suspensinya. Tapi buat yang nyetir tentu bisa berbeda pendapat. Oh ya, dan satu lagi dia punya keunggulan dibandingkan Avanza, yaitu ini dia, armrest. Avanza itu kemarin kita coba nggak ada, Avanza Veloz, dan ini ada, jadi satu plus lagi buat kenyamanan penumpang belakang. Ya, secara overall duduk di belakang sih gue pasti milih di R3 ya. Gimana dengan kalian? Coba tulis di komen di bawah ya. Oke, sekarang kita membahas kekedapan kabin dalam sini. Agak lucu ya, karena pendengaran gue itu nggak beda jauh. Ya sama lah malah gue pikir ya. Tapi setelah kita pakai aplikasi ini, kita diam aja nih, coba ya. Oh, ada knalpot racing. Ada knalpot racing, sabar. Angkanya tuh tadi 60 gede. Kalau Avanza itu 60 kecil. Nah, kalau ini 60 gede. Coba kita diam lagi. Ya kan 60 gede dia. Jadi kalau ngomongin kekedapan kabin berarti Avanza masih lebih baik ya. Entah itu memang mungkin platnya lebih tebal atau ada enggak ke Avanza ini atau R3 ini nggak ada peredamnya. Cuman memang secara kekedapan kabin jadi lebih baik meredam suara dari luar, dari suara bising dari luar. Gitu aja sih soal kekedapan kabin, lebih unggul Avanza. Suzuki R3 menggunakan mesin yang secara kubikasi lebih kecil dibanding Avanza. R3 menggunakan mesin 1373 cc DOHC
yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 95 PS pada putaran 6000 rpm dan torsi maksimal hingga 130 Nm pada putaran 4000 rpm. Tenaga ini disalurkan ke penggerak roda depan. Setelah berputar-putar selama 15 menit, kita dapat angka konsumsi bahan bakar itu di 14,5 km per liter. Beda 2 komaan ya dari Avanza kemarin kita coba. Dan tentunya ya ini lebih irit. Kenapa ya? Karena mungkin memang pertama sih faktor kubikasi mesin ya. Mesin dia lebih kecil 1400 cc, jadi sudah jelas kalau dia bisa menghasilkan angka konsumsi bahan bakar yang lebih irit pula. Jadi kita bisa lihat keunggulan R3 di sini dari segi mesinnya adalah di konsumsi bahan bakarnya yang mengungguli Avanza. Oke, setelah menjajal dua mobil ini, gua rasa kita bisa sepakat ya, meskipun mereka sama-sama sebuah MPV, nyatanya mereka berdua memberikan rasa berkendara yang berbeda. R3 memiliki keunggulan di mana Avanza tidak punya, dan Avanza memiliki keunggulan di mana R3 juga tidak punya. Jadi gua rasa memang perbedaan ini bertujuan untuk buat kalian juga bisa memilih ya. Kalian itu pengen apa sih dari sebuah mobil? Jadi kami rasa untuk rekomendasi buat kalian, kalian pilih yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, boleh dong coba ditulis di komen di bawah pilihan kalian di antara dua mobil ini yang mana sih? Nah, buat kalian yang tertarik untuk mengenali mobil ini lebih lanjut, kalian boleh banget untuk janjian ketemuan dan test drive dengan sales kami melalui Instagram resmi kami di @formula_motor atau juga bisa ke Instagram sales kami yang ada di sini. Nah, buat kalian Formula Friends lainnya yang pengen lihat stok lainnya yang sudah tentunya mobil second berkualitas dan terjamin dan bergaransi, kalian bisa cek stok lengkapnya di website kami di www.mobstripcast.com atau bisa juga follow TikTok kami di @formula_motor. Oke, segitu dulu friends untuk video hari ini. Kami tentunya masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami yaitu Formula Motor TV. So, pastikan kalian berikan video ini like, dukung kami dengan cara subscribe channel kami, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.